sahabat Epscape dan Ems Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas materi dengan topik yaitu konselor gizi. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Nah, konselor gizi ini adalah seorang yang berprofesi dalam tugasnya yang bekerja membantu klien dalam mengenali masalahnya, memberikan alternatif pemecahan masalah, dan membantu klien dalam mengambil keputusan pemecahan masalah, apa yang dapat klien lakukan atas usahanya, dan dalam mengatasi gizi yang dihadapinya. Nah, tentunya ada peran dari konselor gizi ini. Yuk kita bahas apa aja peran dari konselor gizi. Yang pertama itu adalah peran konselor gizi yang berperan sebagai konselor, di mana berperan dalam membantu klien mengungkapkan masalahnya, membantu klien dalam menegakkan diagnosis, merencanakan intervensi, dan membantu klien dalam menyepakati pelaksanaan intervensi. Yang kedua itu peran konselor sebagai konsultan, di mana konselor yang efektif akan membangun atau memiliki jalinan kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan kliennya. Sehingga peran yang dilakukan tidak hanya terbatas pada konselor sebagai konselor saja. Selanjutnya itu adalah konselor sebagai agen perubahan, di mana keseluruhan lingkungan dari klien harus dapat berfungsi sehingga dapat mempengaruhi kesehatan mental menjadi lebih baik, dan konselor dapat mempergunakan lingkungan tersebut untuk memperkuat atau mempertinggi berfungsinya klien. Jadi sebagai seorang konselor, kita harus menjadi agen dari perubahan tersebut. Selanjutnya itu adalah konselor sebagai agen prevensi primer, di mana ini tujuannya untuk mencegah perkembangan yang salah dan atau mengulang kembali kesulitan. Di sini penekanannya dilakukan terutama dengan memberikan strategi dan pelatihan pendidikan sebagai cara untuk memperoleh atau meningkatkan keterampilan dari interpersonal. Selanjutnya itu adalah peran konselor sebagai manajer, di mana konselor harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan gizi yang memiliki ragam variasi pengharapan dan peran. Nah, untuk itu konselor harus mempunyai keahlian dalam perencanaan program intervensi diet klien berdasarkan data, penilaian kebutuhan gizi klien, penetapan tujuan dietnya, pembiayaan, dan pembuatan keputusan, serta strategi evaluasi program konseling dan diet dari klien. Nah, teman-teman semua kita bahas fungsi dari konselor. Nah, yang pertama itu adalah memimpin konseling, di mana seorang konselor menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dari jalannya konseling tersebut. Nah, konselor ini akan mengatur jalannya konseling mulai dari menyapa, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan proses serta kontrak dari konseling tersebut. Yang kedua itu adalah asesmen, di mana sebagai seorang konselor mempunyai fungsi dalam melakukan asesmen gizi, yaitu melakukan pengkajian gizi, di mana pengkajian ini yang dilakukan seperti yang pertama melakukan pengkajian antropometri dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan serta menentukan status gizi dari klien. Yang kedua itu adalah mengkaji data laboratorium yang terkait dengan penyakit dari klien, mengkaji data klinis yang menjadi keluhan yang berkaitan dengan penyakit klien, lalu melakukan identifikasi terhadap riwayat makannya dengan menggunakan metode survei konsumsi, contohnya itu dengan food recall atau dengan juga food frekuensi untuk melihat bagaimana asupan dan pola makan dari klien. Selanjutnya itu dengan melakukan pengkajian data riwayat personal, contohnya ini dengan mengkaji riwayat obat, bagaimana sosial budayanya, riwayat penyakitnya, dan data umumnya, contohnya itu dari pekerjaannya. Nah, setelah itu fungsi dari konselor adalah menegakkan diagnosis. Tentunya menegakkan diagnosis ini berdasarkan dari asesmen tadi ya teman-teman semua, di mana pada diagnosis ini itu ada 3 domain ya teman-teman semua. Yang pertama itu adalah domain intake atau yang berkaitan dengan asupannya atau yang berkaitan dengan asupan gizinya. Yang kedua itu adalah domain klinis yang berkaitan dengan gejala atau data klinis dan juga dari data laboratorium klien. Yang selanjutnya itu adalah domain behavior atau domain perilaku. Ini meliputi dari pengetahuan tentang masalahnya, sikap dan juga tindakan klien terhadap masalahnya.
Selanjutnya itu adalah fungsi sebagai perencana dari intervensi, di mana konselor gizi mempunyai fungsi menetapkan intervensi gizi yang meliputi yang pertama itu adalah menyusun rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari klien. Selanjutnya itu memperoleh komitmen tentang intervensi gizi, tujuan, serta mendiskusikan dan menyepakati bersama klien diet yang akan dijalani. Selanjutnya itu melakukan monitoring dan juga evaluasi. Nah, tujuannya ini adalah memonitor dan mengevaluasi keberhasilan dari konseling seperti peningkatan pengetahuan tentang penyakitnya atau dietnya serta sikapnya terhadap intervensi dari dietnya. Teman-teman semua tentunya ada syarat sebagai konselor yang baik. Apa aja syaratnya? Nah, yang pertama itu adalah harus memiliki keahlian atau expertness. Di mana di sini seorang konselor harus ahli di bidangnya, dalam hal ini adalah ilmu gizi dan juga dietetik. Namun juga harus menguasai beberapa bidang ilmu yang lain terkait dengan ilmu pangan, anatomi fisiologi, dan juga psikologi maupun ilmu ilmu komunikasi. Nah, yang kedua itu adalah menarik atau attractiveness, di mana seorang konselor harus berpenampilan menarik seperti berpenampilan dengan rapi, sikap yang sopan, dan memiliki tutur kata yang santun. Selanjutnya itu adalah dapat dipercaya atau trustworthiness, di mana seorang konselor harus dapat dipercaya oleh klien, sehingga dari rasa percaya ini tentunya konselor dapat menjalankan konseling dengan baik. Nah, selanjutnya itu adalah empati, di mana seorang konselor harus memiliki sikap empati kepada kliennya, yaitu dengan ikut merasakan masalah yang dihadapi oleh klien sebagai masalahnya sendiri. Selanjutnya itu adalah kesadaran dan pemahaman tentang diri, di mana konselor mempunyai kesadaran tentang dirinya. Yang pertama itu adalah berbagai kebutuhan untuk memberi, disukai, dan menyenangkan orang lain. Yang kedua itu adalah memotivasinya untuk membantu klien dalam memecahkan masalahnya, sehingga memiliki perasaan-perasaan seperti rasa puas, sakit hati, bahagia, kecewa. Nah, lalu konselor menyadari kekuatan dan kelemahan dari setiap orang termasuk dari diri konselor tersebut. Selanjutnya itu adalah keterbukaan atau open minded, di mana seorang konselor harus memiliki rasa keterbukaan. Tentunya hal ini penting dalam konseling karena dengan keterbukaan akan terjadi komunikasi yang jujur. Lalu selanjutnya adalah objektivitas, di mana seorang konselor harus memandang masalah yang dihadapi klien secara objektif, yaitu berdasarkan fakta, data yang akurat dari kliennya. Objektif dalam mengenali masalah, objektif dalam memberikan alternatif solusi sehingga keputusannya akan menjadi objektif juga. Nah, selanjutnya itu adalah kompeten, di mana konselor harus kompeten di bidangnya, yaitu menguasai bidang ilmu sesuai dengan standar keilmuannya. Sebagaimana pada seorang ahli gizi itu memiliki STR ya teman-teman semua. Nah, di mana di sini bagi lulusan gizi tentunya mengikuti uji kompetensi untuk menyatakan bahwasanya ahli gizi tersebut sudah kompeten. Nah, selanjutnya itu adalah mempunyai kesehatan psikologis yang baik. Selanjutnya ciri-ciri konselor yang baik. Di mana konselor yang baik ini yang pertama itu adalah menjaga hubungan yang baik dengan klien, berusaha untuk mengenali kebutuhan dari klien, mampu menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien, lalu mendorong klien untuk memilih cara yang terbaik dalam situasi tertentu, memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan oleh klien agar dapat mengambil keputusan yang baik, lalu memberikan perhatian secara khusus kepada klien dan menjaga rahasia atau kepercayaan dari klien. Nah, teman-teman semua, tentunya kita sebagai seorang ahli gizi harus menjadi konselor yang baik ya, teman-teman semua. Nah, dengan memahami ciri-ciri konselor yang baik tadi dan juga mengetahui syarat menjadi konselor yang baik. Nah, teman-teman semua, itu dia video materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Epscape Indonesia dan sampai bertemu di video selanjutnya.